an Wa'il bin Hujr qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Artinya dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya, bin Hujr ini sahabat Nabi, qala ia berkata, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah sholat beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berjamaah dengan beliau. Fakana yusallimu an yaminih. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan salam ke arah kanannya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih, dan ketika menoleh ke arah kirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad hadis yang sahih. Ada juga ulama yang hanya sampai warahmatullah saja karena melihat hadis dalam riwayat Ibnu Majah sampai warahmatullah. Oleh karena itu ya menjadi luaslah pemahaman kita ya bahwa kalau misalnya ada yang sampai warahmatullah juga ya kita tidak jadi istilahnya permasalahan di masyarakat. Kedua-duanya dibenarkan. Jadi ya kedua-duanya karena ada dalilnya, ada sumbernya. Ya, tapi kalau ya saya karena memandang ini lebih ya kuat apalagi dipatwa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang ulama terkenal Pak Andre di madhab Syafi'i ini, ya ada hadisnya juga riwayat Abu Dawud tadi ya suka ditambahkan dengan wabarakatuh di akhirnya sehingga ucapannya lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang biasa saya amalkan ketika diminta jadi imam sholat jenazah. Karena dalilnya baik hadis maupun fikihnya juga jelas. Mudah-mudahan ini umat tercerahkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urusan salam-salam ini semua insyaallah. Banyak masalah salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kajiannya akan dipimpin langsung oleh murabi kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzaman MA. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang hukum menambah ucapan wa barakatuh ketika salam di akhir sholat jenazah. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah Haji Andre. Lagi hujan pagi. Kedengaran? Nggak apa-apa nih. Ya. Kita online karena lagi hujan, insya Allah ini berkah pagi. Mudah-mudahan. Amin. Baik, kita akan membahas tentang hukum tentang salam-salam lagi Pak. Karena episode yang lalu kita sudah bahas tentang salam. Ya ini mudah-mudahan ini salam-salam ini bisa tercerahkan semuanya. Tercerahkan dan sejahtera semuanya. Insyaallah. Sebelum kita bahas Pak, silakan menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman yang saya sayangi, alhamdulillah syukurillah dengan iradah Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita bisa berjumpa kembali melalui online ya dalam rangka dakwah Islamiyah dengan metode tanya jawab agama. Mudah-mudahan umat Islam bisa tercerahkan karena dalam masalah kajian agama Islam ini tentunya dengan penuh ya rahmatan lil alamin, penuh dengan kesejukan. Dan kita doakan mudah-mudahan pemirsa yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat ya segala penyakitnya, dan yang sudah meninggal dunia baik yang sudah lama maupun yang baru saja meninggal ya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ahlil khair, amin, min ahli sa'adah wa min ahlil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian putra-putrinya yang sedang belajar juga pemirsa ini mudah-mudahan sukses dalam belajarnya, terutama yang sedang belajar di pondok pesantren yang kita bina ini, yakni pondok pesantren modern Darus Sholihin yang lokasinya di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Ya, mudah-mudahan
tahun ajaran baru ini banyak peminatnya yang datang, dan alhamdulillah Pak Andre, saya perhatikan kemarin sudah banyak yang berdatangan untuk menitipkan putra-putrinya di pondok pesantren Darus Sholihin ini. Amin, amin. Ya, karena mungkin karena kami mencanangkan ada 3 unggulan, yakni kaitan dengan masalah tahfiz ya Al-Quran, berikut tentunya tilawah dengan tafsirnya, ditambah dengan nahwu sorofnya, dan juga bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tetap kami galakkan di sini. Mudah-mudahan para santri putra putri yang mendaftar khususnya di pondok pesantren kami Darus Sholihin ini, mereka pada sehat juga sukses dalam belajarnya. Dan perjuangan kita untuk pondok pesantren ini, khususnya untuk gedung tahfiz Al-Quran yang terus kita sedang bangun, mudah-mudahan ya banyak juga yang ikut istilahnya celengan di akhirat, karena gedung ini belum tuntas. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin. Dan COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Pak Andre, ada masalah yang penting menyangkut masalah ibadah juga ini. Baik. Kalau yang episode yang lalu kaitan dengan salam ya ketika sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, ya khususnya ada terdengar imam mengucapkan salamnya seperti itu, ya, yakni ada tambahan wa barakatuh setelah warahmatullah. Nah kalau sekarang ini rupanya ada hubungan dengan sholat jenazah. Oleh karena itu supaya lebih jelasnya pertanyaannya Pak Andre bisa dibacakan. Baik, sebelum saya bacakan pagi ini ada iklan. Madu Adiba, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Kitab-kitabnya sudah lancar atau belum itu Pak? Jadi Adiba, Madu Adiba dari pondok pesantren Darus Sholihin yang 50%-nya untuk pembangunan pesantren dan pembelian tanah pesantren, juga anak yatim masih ada di stok pesantren, insya Allah stoknya siap. Amin, ya, amin. jadi bagi para pemirsa yang ada minat untuk supaya badannya sehat sekaligus berinfak untuk akhirat, ya itu bisa pesan kepada kami langsung aja. Dan buku-bukunya juga alhamdulillah disiapkan. Amin, amin. Baik itu Umat Bertanya Allah Menjawab, juga buku-buku yang lainnya, ya. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Ini pesanan iklan berjalan. Berjalan. Jadi kita udah sampaikan alhamdulillah. Baik. Ya, jadi hari ini pemirsa, untuk tema kali ini kita akan membahas yaitu hukum menambah ucapan wa barakatuh ketika salam di akhir sholat jenazah. Pertanyaannya bagi ya. Baik. Bagaimana hukum menambah ucapan wa barakatuh ketika salam di akhir sholat jenazah? Sunat atau tidak? Karena saya mendengar imam sholat jenazah ketika mengucapkan salam menambah ucapan wa barakatuh setelah ucapan warahmatullah. Baik. Itu bagi pertanyaannya. Baik. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira pertanyaan yang penting yang perlu kita pahami, perlu kita ya ngertilah tentang masalah ucapan salam ketika misalnya kita sholat jenazah. Ya, apalagi misalnya banyak sekarang ini yang meninggal dunia, tentu kita sebagai umat Islam fardu kifayah ya untuk kita mensolatkan jenazah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa dalam kaitan dengan sholat jenazah ini di tengah-tengah masyarakat kita, kadang-kadang Pak Andre dan pemirsa, seorang imam itu ketika mengucapkan salam di akhir sholat jenazah, ada yang menambah wa barakatuh setelah warahmatullah, namun ada juga yang sampai warahmatullah saja. Ya, ketika salamnya ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang seperti itu. Namun ya sering juga kita mendengar, bahkan mungkin saya juga suka melakukan ada tambahan wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada tambahan wa barakatuh. Sehingga si penanya ini ya penasaran, ingin tahu dasarnya dari mana. Yang benar yang mana itu? Ya, yang benar yang mana? Apakah kedua-duanya benar atau ada yang salah? Nah, bagaimana uraiannya, penjelasannya? Ya, baik. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Jandre yang saya hormati, ternyata ya para ulama banyak yang memfatwakan sunat hukumnya menambah wa barakatuh ketika ucapan salam di akhir sholat jenazah. Di antara ulama yang dengan tegas menyatakan hukumnya sunat menambah wa barakatuh di akhir ya ketika salam di akhir sholat jenazah adalah seorang ulama yang cukup
terkenal, namanya Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Ya. Ini seorang ulama terkenal ahli fikih yang mengarang kitab namanya Syarah Fathul Qorib Al-Mujib ya. Beliau di dalam kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib ini halaman 22 telah berkata, wa yusallimul musalli ba'da takbiratir rabi'ati wassalam ya. Dengan ucapan assalam huna kassalam fi sholati ghairil janazah fi kaifiyatihi wa adadihi lakin yustahabbu huna ziyadatu wa rahmatullah wa barakatuh. Artinya hendaknya orang yang sholat jenazah mengucapkan salam setelah selesai takbir yang keempat. Kan sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud ya. Ketika ada yang ditanya sholat jenazah berapa rakaat ya, katanya 4 rakaat ya. Itu sebenarnya keliru, yang benar 4 takbir. Ya, ada takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat. Ya, takbir pertama mungkin untuk mengingatkan aja kepada pemirsa yang belum begitu paham masalah sholat jenazah. Jadi selain niat ada takbir pertama itu kita baca setelah takbir Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga kita membaca doa untuk ya mayat jenazah tadi. Kemudian takbir yang keempat ya, setelah takbir keempat kita baca doa semayat, kemudian salam. Nah, dalam salam ini di sini dikatakan ba'da rabi'ah, setelah ba'da takbiratir rabi'ah, setelah takbir yang keempat ya assalam itu mengucapkan salam. Kemudian di sini dijelaskan ya assalamu huna wassalamu huna kassalami fi sholati ghairil janazah. Adapun ucapan salam di sini itu artinya pada sholat jenazah. Adalah kassalami fi sholati ghairil janazah. Tak ubahnya seperti salam pada selain sholat jenazah. Ya, kaf di sini disebutnya li tasbih untuk menyepertikan. Masih ingat Pandre di dalam kitab Al-Fiqh Ibnu Malik yang merupakan kitab ilmu nahwu sharaf tingkat tinggi, tidak kurang 1000 bait ya. Itu ada bait yang berbunyi syabih bi kafin wa biha ta'lilu qad yu'na wa zaidan li tauqidin warad. Artinya kaf ini li tasbih untuk menyepertikan. Jadi salam ketika sholat jenazah tak ubahnya seperti salam ketika sholat di luar jenazah. Maksudnya ketika sholat biasa. Fi kaifiyatihi dalam tata caranya, wa adadihi dan jumlahnya. Artinya ketika jumlahnya 2 kali kan ke kanan, ke kiri, ya dalam sholat jenazah juga ke kanan dan ke kiri juga 2 kali. Lakin, nah ini disebutnya dalam istilah tata bahasa Arab ada kata-kata istidrak. Bahasa Indonesianya ada kata-kata susulan. Akan tetapi, ya, akan tetapi yustahabu disunatkan huna di sini itu di sholat jenazah. Karena ini kitab ini sedang membahas sholat jenazah nih. Jadi huna itu maksudnya di sini di dalam sholat jenazah ziyadatu warahmatullahi wabarakatuh, ada tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya tidak hanya assalamualaikum atau ya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi, akan tapi disunatkan juga ada wabarakatuh di akhirnya. Ya, ini menurut keterangan kitab Syarah Fathul Qorib Al-Mujib halaman 22. Kemudian Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga punya syarah ya dari Fathul Qorib Al-Mujib ini. Sebenarnya kitab Fathul Qorib Al-Mujib ini syarah dari Ghoyatut Takrib. Ghoyatut Takrib sendiri dikarang oleh Imam Abu Syuja Al-Asfahani ya, kitabnya kecil diberikan urian dengan kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, Fathul Qorib Al-Mujib ini rupanya belum begitu ya, jelas, artinya belum begitu luas. Akhirnya diberi syarah lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten tapi wafat di Mekah ya, dengan kitab namanya Tawsyih ala Ibni Qasim yang diberi nama dengan Qutul Habib Al-Gharib ya. Jadi ulama Indonesia tapi banyak sekali membuat karya-karya ilmiah yang saya teliti tidak kurang 100 judul kitabnya. Tapi yang saya miliki tidak kurang baru 20 ya, 20 judul karya beliau. Nah, di dalam kitabnya yang diberi nama Qutul Habib Al-Gharib, syarah dari Fathul Qorib, Syekh Nawawi menambahkan dengan kata-kata lakin yustahabu ziyadatu kalimahuna ba'da qali wa rahmatullah wa hiya wa barakatuh wa hadza muwafiqun libni Hajar. Ya, mukhalifun li ghairihi. Artinya
akan tapi disunatkan menambah kata-kata huna ya di sini setelah ucapan warahmatullah dengan wabarakatuh, ini adalah sesuai dengan pendapat atau fatwa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar. Tentunya Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena di madhab Syafi'i ini sama-sama madhab Syafi'i, sama-sama Asy'ariyah juga, ada dua Ibnu Hajar Pak Andre yang terkenal, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, pengarang kitab Fathul Bari yang 18 jilid itu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini ahli hadis juga terkenalnya ke ahli fikih, ya. Mengarang kitab Tuhfatul Muhtaj yang 10 jilid dan kitab-kitab yang lain. Nah, di dalam kitab Tausyih atau Qutul Habib Al-Gharib karya Syekh Nawawi dikatakan pendapat yang menyatakan sunat ada tambahan wabarakatuh ini adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Mukhalifun li ghairihi, yang beda dengan yang lainnya. Nah, kaitan dengan masalah pendapat Ibnu Hajar ini, ya, saya juga mendapatkan keterangan di dalam kitab yang namanya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Jadi uraian-uraian yang tepat dalam beberapa masalah yang memberi faedah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, ya. Ini diterangkan pada halaman 384 dalam kitab At-Taqriratus Sadidah berkenaan dengan pendapat Ibnu Hajar ini. Beliau mengatakan begini, bahwa as-salam al-awwal ruknun wasani sunnatun. Jadi ucapan salam yang pertama di dalam sholat ya jenazah juga ini dikatakan rukun, tidak boleh tidak. Sedangkan salam yang keduanya adalah sunat, ya, hanya yang melengkapi. Kemudian dijelaskan di sini bahwa wa yusannu ziyadatu wa barakatuh inda Ibnu Hajar. Dan disunatkan menambah ucapan wa barakatuh menurut pendapat Ibnu Hajar. Nah, kaitan dengan pendapat Ibnu Hajar sendiri, alhamdulillah di perpustakaan pribadi saya, Pak Andre, saya punya beberapa karya ilmiah karya Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Ada di antaranya kitab namanya Al-Fatawil Hadisiyah, fatwa-fatwa yang modern, ditambah lagi Al-Fatawil Fiqhiyah Al-Kubro, fatwa-fatwa fikih yang besar sampai 3 jilid, ini ada di sini. Juga ada kitab fikih yang lengkap lah, ya, dari A sampai Z. Bahkan ada 2 kitab yang dikarang oleh beliau ini. Nah, saya penasaran ada di kitab mana keterangan bahwa Ibnu Hajar mengatakan sunat menambahkan kata-kata wabarakatuh setelah warahmatullahnya. Nah, saya teliti dalam kitabnya yang pertama, ini namanya Al-Minhajul Qawim, ya. Al-Minhajul Qawim karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami atau terkenal dengan Imam Ibnu Hajar. Namun di dalam kitab Al-Minhajul Qawim ini beliau enggak begitu tegas menyatakan kesunahannya, hanya dikatakan di sini bahwa as-salam kaghairiha fi jami'i ma marra fi sifati shalah. Ketika sholat jenazah itu hendaknya ya harus membaca salam, dan bacaan salam ini seperti salam-salam yang lainnya pada semua yang telah lalu disebutkan dalam mensifati sholat. Hanya seperti itu. Namun dalam kitab fikihnya yang lain yang paling terkenal dan paling terbesar namanya Tuhfatul Muhtaj, Syarah Al-Minhaj. Al-Minhaj sendiri karya Imam Nawawi, nama lengkapnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Nah, syarah saya sendiri punya tidak kurang dari 3 syarah minhajnya. Ada Mughnil Muhtaj 4 jilid karya Khatib Asy'arbini, ada Nihayatul Muhtaj karya Imam Syamsuddin Ar-Romli, ya, tidak kurang 8 jilid. Ada lagi Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini 10 jilid tebalnya. Nah, rupanya di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj inilah saya temukan fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang dengan tegas menyatakan tentang sunahnya. Ucapan beliau secara ya jelasnya begini, Assalamu kasalami ghairiha fima marra fihi wujuban wa nadban illa wa barakatuh pasunnatun huna faqat ala ma marra fihi. Kalau bahasa Indonesianya, ya beliau orang Mekah, ya, bahasa Arab, kita bahasa Indonesianya begini. Dalam salam sholat jenazah itu ka salami ghairiha, seperti salam pada sholat yang lainnya. Fima marra fihi, sesuai dengan penjelasan yang telah lewatkan padanya, wujuban wa nadban, baik yang wajibnya maupun yang sunahnya. Illa wa barakatuh, kecuali dalam salam sholat jenazah itu ada tambahan wa barakatuh pasunnatun huna faqat, maka disunatkan membaca wa barakatuh, menambah wa barakatuh di sini saja, maksudnya di dalam sholat jenazah ini, ya, ala ma marra fihi, atas penjelasan yang telah lewat penjelasan itu.
Jadi artinya Imam Ibnu Hajar dengan tegas menyatakan bahwa menambah kata-kata atau ucapan wa barakatuh setelah assalamualaikum warahmatullah ini pasunnatun, hukumnya adalah sunat. Artinya dilakukan dari diberi pahala, kalaupun enggak tidak berdosa ya. Cuma enggak sunat. Nah, kemudian mungkin dalil ya. Itu kan baru fatwa-fatwa ulama tadi. Apakah ada hadisnya di mana Rasulullah SAW misalnya ketika sholat jenazah itu menambah ada kata-kata wa barakatuh dalam salamnya. Ini rupanya setelah saya teliti Pak Andre mengenai dasar hadisnya supaya lebih lengkap gitu ya. Saya nggak puas dengan hanya fatwa-fatwa ulama, tapi ingin juga kalau memang ada dalil Qur'annya kita kemukakan Qur'annya, kalau ada hadisnya kita kemukakan hadisnya. Cuman dalam Al-Qur'an nggak ada kita dalam hadis. Nah, di dalam kitab yang namanya Tawdihul Ahkam, ini 3 jilid tebalnya, Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ya, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ya namanya. Saya alhamdulillah beli di Mekah. Ini di dalam kitab Tawdihul Ahkam di jilid 1 halaman 697, rupanya dalil yang dikemukakannya adalah Anwa'il bin Hujr. Qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Artinya dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya, bin Hujr ini sahabat Nabi. Qala, ia berkata, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah sholat beserta Nabi Muhammad SAW. Maksudnya berjamaah dengan beliau. Fakana yusallimu an yaminih. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan salam ke arah kanannya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih, dan ketika menoleh ke arah kirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad hadis yang sahih. Bahkan kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam ini menambahkan akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani, ya, dengan sanad yang sahih. Wa qad sahhahahu Abdul Haq wa Nawawi wa Ibnu Hajar. Dan sungguh hadis ini telah dinilai sahih oleh Imam Abdul Haq, oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ibnu Hajar, ya, tentunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar ahli hadis yang sudah punya gelar Al-Hafiz fil hadis. Di dalam kitab Syarah Nubatul Fikar itu dikatakan bahwa Al-Hafiz fil hadis itu man ahatolahu ilmuhu bimi'ati alfi hadisin. Artinya orang yang sudah mendalam, sudah menguasai, hafal hadis tidak kurang 100.000 hadis. Bahkan sanadan wa matnan, sanadnya hadis juga matannya hadis, redaksinya dan rawi-rawinya hafal semua. Itu Al-Hafiz fil hadis. Nah, Imam Ibnu Hajar ini seorang ulama besar, pakar di bidang hadis. Kemudian wa isnadul rijalihi siqat, ya, dan sanad-sanad rawinya tadi siqat itu orang yang bisa dipercaya. Ucapan-ucapannya itu, periwayatannya itu sangat bisa dipercaya. Rijalus sahih, tokoh-tokoh yang sahih, ya, yang benar, yang betul-betul bisa dipegang. Ini ada dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram jilid 1 halaman 667. Nah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih ini, ternyata Rasulullah SAW pun ketika ya mengucapkan salam ada tambahan wa barakatuh. Makanya Ibnu Hajar dan yang lain-lainnya punya pandangan ketika sholat jenazah itu di akhir setelah wa rahmatullah sunat ditambahkan wa barakatuh. Nah, kemudian memang tadi kan ada kata-kata mukhalifun li ghairihi. Ibnu Hajar ini juga beda dengan ulama yang lain. Memang Pak Andre, kenapa misalnya ketika sholat jenazah salamnya ada juga yang sampai warahmatullah, ya memang ada ya riwayat yang lain. Ya, saya kutip riwayat yang lain ini dari Sunan Ibnu Majah. Ya. Nah, ini kitabnya cukup tebal. Sunan Ibnu Majah ini seorang ulama ahli hadis, Ibnu Majah Al-Qazwini namanya. Itu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang ada di jilid 1 halaman 295 ada hadis yang mengesankan tidak ada tambahan wa barakatuh. Bunyi hadisnya begini, an Ammar bin Yasir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminih wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari sahabat Ammar bin Yasir, ia berkata adalah Rasulullah SAW mengucapkan salam, ya,
sambil menoleh ke arah kanannya dan mengucapkan salam sekali lagi sambil menoleh ke arah kirinya sehingga terlihat putih pipinya, ya. Salam itu ya sampai kelihatan oleh jamaah atau saf yang ada di belakangnya putih pipi beliau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya tanpa ada tambahan wabarakatuh. Nah, sehingga ada ulama yang lain seperti misalnya Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri jilid 1 halaman 264 yang beliau mengatakan ya cukup sampai warahmatullah, tidak wabarakatuh, ya, karena ada hadis dari Ibnu Majah ini. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di dalam masalah ucapan salam ketika sholat jenazah di kalangan ulama banyak yang punya pandangan hukumnya sunat menambah wabarakatuh. Ya, seperti dalam kitab Fathul Qorib, kemudian ada lagi kitab Tausyih atau Qutul Habibil Gharib karya Syekh Nawawi. Kalau Fathul Qorib tadi kayak karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ditambah lagi dengan kitab-kitab berikutnya seperti kitab Tuhfah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, namun demikian ada juga ulama yang hanya sampai warahmatullah saja karena melihat hadis dalam riwayat Ibnu Majah sampai warahmatullah. Oleh karena itu ya menjadi luaslah pemahaman kita ya bahwa kalau misalnya ada yang sampai warahmatullah juga ya kita tidak jadi istilahnya permasalahan di masyarakat. Ya, dua-duanya dibenarkan. Jadi ya kedua-duanya karena ada dalilnya, ada sumbernya. Ya, tapi kalau ya saya karena memandang ini lebih ya kuat apalagi dipatwa oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang ulama terkenal Pak Andre di mazhab Syafi'i ini, ya ada hadisnya juga riwayat Abu Dawud tadi, ya suka ditambahkan dengan wabarakatuh di akhirnya. Sehingga ucapannya lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang biasa saya amalkan ketika diminta jadi imam sholat jenazah. Karena dalilnya baik hadis maupun fikihnya juga jelas. Mudah-mudahan juga masyarakat tercerahkan dan mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas kajiannya. Mudah-mudahan ini umat tercerahkan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urusan salam-salam ini semua insyaallah. Banyak masalah salam ya. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Bahkan Pak Andre di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kadang-kadang kita mendengar salamnya hanya satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah aja. Nah, ini juga mungkin menarik untuk nanti di episode yang akan datang kita kaji ya. Cuma di sana saya lihat Pak pagi waktu di Madinah ya. Saya belum pernah jumpainya kalau yang di Makkah ya. Kalau di Madinah itu dari tempat imam terus sebelah kanannya itu ternyata di belakangnya itu banyak jenazah. Nah, waktu sholat kalau udah mengucapkan sholat itu diserbu Pak. Nyasanya subhanallah. Kalau sini kan ogah-ogahan ya. Kalau di sana melihat pahalanya luar biasa. Ikut ngantor untuk semangat ibadah itu beda. Karena dekat dengan Ka'bah katanya. Jadi orang itu semangatnya ke akhirat itu luar biasa. Bahkan ada yang janji membantu juga kalau di sana itu semangat sekali. Di Indonesia lupa ya. Lupa lah. Baik Pak Andre. Ya, mudah-mudahan ini semua jadi pembelajaran bagi kalau di sana gimana, sini gimana, karena iman kita kalau di sana itu subhanallah luar biasa. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.